وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji langsung utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat dua pelajaran penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, tapi dia pun yang memujinya. Berarti memang Allah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan ini. Yang kedua, berarti kalau orang ingin memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia, contohi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjadi figur seorang suami, figur seorang ayah, figur seorang anak, figur seorang sahabat, figur seorang panglima perang, pemimpin negara, utusan Allah, ahli ibadah, dan seterusnya. Jadi, memang kita menciplak kehidupan beliau, maka pastikan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya, kalau kita mengikuti Nabi SAW dalam segala lini kehidupan kita, dalam pembentukan karakter-karakter bawaan kita, maka pastikan kita juga akan mirip dengan Nabi SAW walaupun kita tidak mungkin mencapai derajat beliau. Kemudian disebutkan dalil yang kedua, surah Al-Imran ayat 134, di antara rincian masalah karakter dan akhlak yang mulia adalah wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang suka atau orang-orang yang menahan amarahnya, tidak mudah emosional. Tidak semua masalah dihadapi dengan emosi. Dan subhanallah, ini permasalahan yang paling berat bagi manusia di saat mereka membiasakan diri untuk emosi. Ini permasalahan berat sekali. Karena dia akan selalu emosi dalam setiap keadaan. Bahkan bukan cuma sekedar emosi dengan manusia yang ada di sekitarnya, benda-benda di sekitarnya, bahkan pada dirinya sendiri. Ada banyak orang yang kalau terus memupuk emosi ini dan tidak bisa menahan amarah, dia bahkan kadang-kadang memukul dirinya sendiri. Ya, hanya karena emosi atau mencaci dirinya sendiri, hanya karena misalnya kesalahan dia. Ya, mungkin dia akan marah dengan benda-benda di sekitarnya, mungkin pintu tertutup karena ada angin, maka dia marah dengan pintu dan angin. Mungkin istrinya sedikit berbuat kesalahan atau keduluan, atau lupa, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau teman-temannya, atau lingkungannya, atau pegawainya. Maka sudah cukup untuk membuat dia meluap-luap dengan emosi. Dan subhanallah, emosi tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Karena semua ide buyar, ya, semua sikap berubah, mata melotot, lisan jadi tajam, tangan bisa melayang dan kaki. Semua ini jadi tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bagian daripada karakter atau akhlak yang mulia adalah wal kadhimin al ghaidh. Orang yang bisa mengontrol emosinya. Orang yang bisa tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan supaya idenya tidak buyar dan dia juga bisa terlihat bijaksana. Kalau Anda melihat ada dua orang di pinggir jalan misalnya, yang satu benar, yang satu salah. Yang salah lagi dimarahin, yang benar lagi memarah-marahin atau mencaci maki. Kalau Anda tidak tahu permasalahannya, Anda pasti akan menilai orang yang marah-marah itu keliru. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Jadi subhanallah, emosi itu akan membuat penilaian pun jadi jelek kepada kita. Ya. Bahkan mungkin kita dalam kondisi benar bisa menjadi salah. Beda sekali dengan orang yang sangat bijaksana dalam menghadapi permasalahan walaupun dia benar. Dia tinggal menyampaikan argumentasinya, kemudian dia tinggalkan ya, orang yang sedang bermasalah dengan dia. Sudah cukup. Itu akan menambah kemuliaan buat dia. Dan juga bisa saja apa yang sedang dia nasihatkan kepada orang yang sedang bersalah diterima. Kemudian Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini karakter yang luar biasa ini ya. Karena memaafkan kesalahan orang ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha Pemaaf, Afuun, Ghafurun, ya, Tawwab. Allah itu zat yang Maha Pengampun, Pemaaf, suka berulang-ulang menerima permohonan maaf hambanya. Maka dia ingin hamba-hambanya, wali-walinya pun seperti itu. Sesakit apapun hati kita, mudah kita untuk memaafkan.
bukan karena orang itu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali seorang suami memaafkan istrinya, istri memaafkan suaminya, orang tua maafin anaknya, anak maafin orang tuanya, saudara dengan saudaranya, ya, kemudian teman sama temannya, atasan sama bawahannya dan seterusnya, ya. Karena pemaafan ini artinya kita jadi tidak dendam dan kita memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Berapa banyak maaf yang diberikan membuat sebab hidayah, sebab petunjuk. Orang jadi mengetahui kesalahannya lalu dia perbaikin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah lewat di sebuah tempat jalan. Beliau kebetulan menggunakan jubah baru. Ada seseorang lewat tanpa sebab. Tiba-tiba menghadap ke beliau lalu mencaci maki dan mengatakan, mentang-mentang kau adalah sepupu Nabi SAW, mentang-mentang kau adalah ini dan itu, kemudian kamu menganggap dirimu lebih dari orang lain. Padahal Abdullah bin Abbas tidak pernah lakukan apa-apa gitu. Maka apa yang terjadi? Beliau hadapi dengan sangat tenang, sangat bijaksana. Beliau biarkan orang itu mencaci maki. Dan subhanallah, kata kuncinya, kalau orang mencaci maki tidak dilayani, maka secara otomatis, ya, dia akan kehabisan kata-kata. Kapan orang yang sedang memancing emosi kita itu, ya, dia akan menjadi-jadi. Kalau Anda layani. Kalau tidak layani tidak ada masalah. Akhirnya orang tersebut terdiam. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, apa kau sudah selesai? Dia bilang, iya. Maka Abdullah bin Abbas nangkap, orang ini sebenarnya cemburu dengan jubah yang dia pakai. Dia pun membukanya, kemudian dia memberikan kepada orang tersebut. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya di belakangnya, ajaklah orang ini untuk datang ke rumah kita, untuk kita hormati. Maka orang tersebut menjadi malu dengan sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan akhirnya menjadi murid beliau. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana Islam mengajarkan karakter itu pada kita. Bagaimana Nabi SAW menerima permohonan maaf Wahsy yang telah membunuh paman beliau di Uhud pada saat dia mengucapkan syahadat di pembebasan kota Mekah. Bagaimana Nabi SAW menerima syahadatnya Hindun yang telah menyuruh Wahsy untuk membelah dada pamannya di Uhud. Dan Nabi SAW awalnya membolehkan muslimin membunuh Hindun. Tapi karena dia syahadat, hidayah, ya, petunjuk yang sampai kepada orang, lebih Nabi SAW cintai daripada dendam beliau. Gak ada dendam. Hatinya bersih dari semua itu. Makanya waktu Nabi SAW meninggal, dalam riwayat yang sahih, hanya ditemukan 17 uban. Dari seluruh rambut beliau SAW dan jenggot beliau. Karena memang tidak emosional. Mudah memaafkan orang. Resep awet muda yang luar biasa. Gitu kan? Anda mungkin mengatakan, tapi kan saya sakit hati Ustaz. Ya itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Kalau tidak ada ujian, dari mana Anda dapatkan pahala sabar? Dan bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitabnya, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan balasan tanpa batas. Karena memang mereka begitu. Ya. Mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita memaafkan bukan karena si pelaku. Kita memaafkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya.